terkait dengan core values ASN. Dengan jargon adalah berakhlak. Nilai dasar inilah yang harus dipegang oleh ASN dan juga termasuk calon-calon ASN yang akan kita rekrut di tahun 2021 ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat materi apa SKD nanti, seleksi kompetensi dasar di ASN ini, khususnya di CPNS, itu nilai-nilai dasar tersebut juga kita usahakan sudah termaktub di dalam soal-soal tersebut. Sehingga kedepannya kita memang ingin merekrut mereka yang berakhlak sesuai dengan core values ASN. Halo guys, welcome back. Kembali lagi di sini dengan saya Fandi. Kali ini kita akan membahas tentang core value ASN dan kaitannya dengan kisi-kisi TKP CPNS. Ya, dari penuturan Pan RB tadi, bahwasanya core value ini merupakan nilai-nilai yang sangat penting dan akan diujikan dalam soal-soal TKP nantinya. Ini mempertegas lagi bahwasanya untuk bisa menjawab soal TKP, teman-teman nggak perlu jadi diri sendiri atau juga jadi orang lain. Tapi teman-teman harus tahu apa yang diinginkan oleh organisasi atau yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu berakhlak. Ya, jadi apa sih berakhlak itu? Berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berakhlak ini sebenarnya ada kaitannya dengan kisi-kisi resmi TKP dari Pan RB nomor 27 tahun 2021, yaitu pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan anti-radikalisme. Apa aja kaitannya? Langsung aja kita lihat slide berikutnya. Ya, jadi pertama berorientasi pelayanan. Ya, sudah jelas ya, karena bicara tentang pelayanan, pasti kaitannya dengan pelayanan publik, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi berkomitmen memberikan pelayanan prima. Demi apa? Kepuasan masyarakat. Akuntabel. Ya, ini bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jelas berkaitan dengan profesional. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Artinya ini semangat berprestasi. Ya, kaitan juga dengan profesional. Kemudian, harmonis. Ini adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Kaitannya bisa dengan jejaring kerja, sosial budaya, dan juga anti-radikalisme. Kemudian, loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Berdedikasi artinya siap mengabdi gitu ya. Pengorbanan, penuh pengorbanan. Jadi loyal ini kaitannya dengan profesional dan juga pelayanan publik. Kemudian adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Oke, berinovasi ini artinya kita membuat pembaharuan yang bermanfaat bagi instansi, bagi masyarakat. Jelas kaitannya adalah dengan teknologi informasi dan komunikasi serta profesional. Terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Ini jelas berkaitan dengan jejaring kerja. Jadi, dari core value ASN ini jelas punya kaitannya dengan kisi-kisi TKP. Dan ini merupakan penajaman dari kisi-kisi TKP sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah coba petakan tentang core value ASN sampai ke detailnya. Nah, ini dia dalam bentuk PDF. Teman-teman bisa download materi ini pada deskripsi video ini ya. Jadi ini core value ASN kaitan dengan kisi-kisi, tujuan, serta yang perlu diperhatikan. Nah, nanti ini dia yang akan kita bahas di soal-soal berikutnya. Oke, teman-teman, buat yang memiliki akun VIP Bisa CPNS, teman-teman juga bisa lihat materi ini di Kitab Rahasia. Ya, dan saya juga lampirkan seluruh materi dan soal-soal yang akan dibahas. Jadi buat teman-teman yang mau coba jawab dulu soalnya, bisa langsung download di deskripsi video ini. Baik, langsung aja kita next slide. Nah, sebelum lanjut, saya mau jelaskan sedikit tentang Bisa CPNS guys. Jadi ini merupakan platform untuk belajar CPNS. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mulai dari mana, bisa cobain Bisa CPNS. Saat ini harga normalnya adalah 149.000. Ya, sekarang ada promo 129.000. Teman-teman dapat apa? Dapat latihan soal SKD, dapat TO mandiri, ada TO Akbar, ada forum diskusi langsung dari website dan juga ada Telegramnya. Ada kitab rahasianya, ya tadi saya bilang materi tadi itu ada di kitab rahasia, teman-teman, yang berisi tips trik. Dan juga ada modul kisi-kisinya ya. Nah, gimana cara daftarnya, Kak? Ya, teman-teman cukup mengetik bit.ly/daftar bisa CPNS atau bisa scan barcode ini
Dan teman-teman jangan lupa masukkan kode voucher Aku Bisa untuk upgrade VIP sehingga harganya menjadi 129.000. Kalau nggak pakai kode voucher, nanti harga normal 149.000. Dan khusus hari Jumat, teman-teman dapat ekstra diskon, jadi hanya membayar 119.000 aja. Ya, jangan lupa kode vouchernya Aku Bisa. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Ya, soal pertama ini tentang berorientasi pelayanan. Pada hari itu, loket pelayanan sangat ramai sekali. 5 menit sebelum jam istirahat makan siang, masih ada satu pelanggan yang belum terlayani. Sedangkan, untuk melayani pelanggan tersebut membutuhkan waktu minimal 15 menit. Bagaimanakah sikap Anda? A. Langsung istirahat saat itu juga. B. Saya minta pelanggan untuk ikut jam kantor. C. Melayani pelanggan terlebih dahulu agar cepat selesai. D. Minta bantuan teman. Atau E. Segera melayani dengan baik. Oke, jadi berorientasi pelayanan. Ini adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dari opsi A sampai E ini, sudah jelas ya. Yang memberikan komitmen untuk pelayanan prima adalah yang opsi E, teman-teman. Segera melayani pelanggan terlebih dahulu dengan baik. Di sini jawaban yang mirip adalah yang C. Segera melayani pelanggan. Agar cepat selesai. Jadi kalau yang C ini tujuannya adalah buru-buru ya. Agar cepat selesai. Sementara yang E ini tujuannya adalah agar mencapai pelayanan prima ya dengan baik. Maka cukup jelas untuk soal ini jawabannya adalah E. Untuk gradasi poinnya, teman-teman bisa lihat di kotak hijau di bawah ini. Baik, berikutnya, masih pada topik yang sama, orientasi pelayanan. Anda adalah seorang yang bekerja di bagian layanan pelanggan atau customer service. Suatu hari, ada seorang pelanggan yang ingin komplain karena merasa pelayanan yang diberikan tak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh perusahaan. Namun, pada saat yang bersamaan, seluruh customer service sedang sibuk melayani customer yang lain. Menanggapi keadaan tersebut, maka tindakan yang Anda lakukan adalah A. Meminta maaf, kemudian mendengarkan komplain dari customer tersebut dan mencatatkan masalah yang dimilikinya agar dapat diselesaikan segera. B. Meminta maaf, kemudian segera mencatat keluhannya dan memintanya untuk menunggu di kursi antrian yang telah disediakan. C. Meminta maaf, kemudian meminta customer tersebut untuk duduk di kursi antrian yang telah disediakan dan menunggu sampai customer service dapat melayaninya sesuai nomor urutnya. D. Meminta maaf, kemudian memberikan nomor antrian dan meminta customer tersebut untuk kembali beberapa jam lagi. E. Minta maaf, kemudian segera melayani customer tersebut dan menyelesaikan segala keluhannya. Nah, kalau bicara tentang berorientasi pelayanan, ya maka di sini komitmen untuk memberikan pelayanan prima. Jadi pilihlah jawaban soal ini yang memberikan pelayanan prima untuk kepuasan masyarakat. Sudah tentu jawabannya adalah yang A atau yang E, teman-teman. Karena yang E ini langsung menyelesaikan segala keluhannya. Ya, namun untuk pengertian ini itu harus dibatasi, teman-teman. Karena ini ada kaitannya dengan tema pelayanan publik, yang mana itu bekerja efektif sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi artinya di sini kita harus kunci. Dalam memberikan pelayanan yang prima, kita juga perlu sesuaikan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Enggak semua yang diinginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa kita akomodir. Kalau itu melanggar aturan, maka kita nggak bisa akomodir, teman-teman. Jadi untuk soal ini, karena memang kondisinya ada yang komplain, kemudian pada saat bersamaan CS-nya juga sedang sibuk, maka kita harus ikuti aturan, yaitu apa? Antri. Maka opsi A dan opsi E ini nggak bisa dipilih lagi sebagai jawaban terbaik. Bahkan ini lari dari konteks soal. Ya, jadi yang B minta maaf, kemudian segera mencatat keluhannya, minta menunggu. Oke, yang B bisa, tapi di sini agak ganjel di sini ya, mencatat keluhannya. Yang C minta maaf, kemudian minta untuk duduk di kursi antrian. Ya, yang C ini lebih tepat dibanding yang B. Yang D minta maaf, kemudian memberikan nomor urut, namun di sini meminta kembali beberapa jam kemudian. Nah, ini kurang tepat juga. Maka untuk soal ini, menurut saya yang paling tepat poin 5 adalah yang C, teman-teman. Untuk gradasinya bisa lihat di kotak hijau di bawah ini. Nah, untuk model-model soal seperti ini, itu ada lagi ya variasinya. Misalnya, di saat jam pelayanan itu masih belum buka, tetapi banyak masyarakat yang ingin segera dibuka karena sudah ramai. Jadi apa yang kita lakukan? Ya, untuk jawaban terbaiknya adalah kita tetap ikut aturan, yaitu menunggu jam pelayanan buka. Kita nggak bisa memaksakan untuk membukanya segera ya, karena itu kan di luar wewenang kita, teman-teman. Kecuali ada arahan dari atasan.
Nah, untuk jawaban terbaiknya, teman-teman bisa coba pilih yang mana kita coba untuk memberikan persiapan matang ya. Jadi sehingga nanti ketika jam pelayanan udah buka, kita sudah siap untuk melayani demi kepuasan masyarakat. Oke, ini adalah nilai penting dari berorientasi pelayanan. Untuk berikutnya yaitu akuntabel. Arif merupakan seorang pegawai berprestasi di sebuah perusahaan teknologi. Karena prestasinya, Arif dipercaya untuk bergabung dalam tim khusus yang melakukan tugas rahasia di bidang penelitian dan pengembangan. Ketika Arif berada di antara teman-teman dekatnya, maka A. Suka menerima masukan. B. Membahas hal lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas. C. Merasa gelisah dan kurang senang. D. Menceritakan segala permasalahan. Atau E. Membatasi pembicaraan. Nah, di sini temanya adalah akuntabel ya. Kalau dari tema TKP sendiri, ini kaitannya dengan profesional. Akuntabel berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Di sini, Arif diberikan tanggung jawab dan kepercayaan sebagai tim khusus untuk melakukan tugas rahasia. Oleh karena sifat pekerjaan yang khusus dan rahasia, maka di sini Arif harus berintegritas, harus menjaga integritasnya, tidak membocorkannya gitu ya, tidak menceritakannya. Maka, ketika Arif dengan teman-teman dekatnya, seharusnya opsi A ini salah karena nggak sesuai dengan konteks soal lagi. Kemudian, yang D juga sama. B, C, dan E. Yang B ini kita membahas hal lain. Jadi ketika kita bersama teman-teman, kita membahas hal lain. Sehingga yang B ini sudah jelas kita nggak membocorkan tugas rahasia kita. Yang C, merasa gelisah dan kurang senang bila mulai pembicaraan tentang tugas baru ya. Saya kurang pas dengan kata-kata ini. Yang E, membatasi pembicaraan agar tidak menyangkut ke hal-hal tugas barunya. Ya, yang E juga bisa ya. Namun, kalau kita lihat lagi sini dengan teman-teman dekat, artinya yang E ini kurang pas juga dengan tema jejaring kerja. Adanya upaya pembatasan gitu ya. Jadi yang paling tepat menurut saya untuk soal ini, jawabannya adalah B, teman-teman. Membahas hal lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas barunya. Di sisi B ini, kita tetap menjaga pertemanan, namun kita juga menjaga profesional, akuntabel. Ya, untuk gradasi skornya, bisa dilihat pada kotak hijau di bawah. Oke, berikutnya. Bulan depan, kantor Anda berencana mengadakan acara HUT Republik Indonesia yang ke-75 dengan berbagai lomba. Salah satunya adalah pertandingan badminton. Atasan Anda meminta untuk satu tim dengannya. Padahal Anda kurang mahir bermain badminton dan lebih mahir bermain voli. Sikap Anda, A. Menyarankan rekan kerja lain. B. Berlatih badminton. C. Mengikuti lomba badminton meski nggak juara. D. Berlatih voli. Atau E. Menjadi penonton. Ya, jadi ini kompeten. Yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ini kaitannya dengan tema TKP zaman dulu yaitu semangat berprestasi yang sekarang adalah profesional. Yaitu semangat dalam mengembangkan kapasitas atau kemampuan secara berkelanjutan. Jadi, untuk soal seperti ini, ketika kita dihadapkan pada masalah, maka kita anggap sebagai tantangan. Bulan depan, atasan Anda meminta untuk satu tim dengannya. Di sini tim apa? Yaitu badminton. Maka pilih jawaban yang kita menunjukkan semangat untuk terus belajar. Ya, mana dia? Sudah jelas di sini yang B ya, teman-teman. Berlatih badminton untuk mengikuti lomba. Yang D ini salahnya adalah tidak pas dengan konteks soal. Untuk gradasi skornya bisa lihat pada kolom hijau di bawah. Jadi kalau ada soal-soal yang mengarah kepada peningkatan kapasitas untuk sekolah lagi, namun meninggalkan keluarga ataupun jauh dari tempat tinggal, maka kita nggak boleh menolak. Kita harus antusias gitu ya. Karena ini merupakan nilai-nilai dasar atau core value ya, nilai-nilai utama dari ASN. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Baik, kita lanjut lagi untuk core value berikutnya, yaitu harmonis. Sebagai seorang ASN, harus siap ditugaskan di mana saja. Tahun ini saya ditugaskan daerah pedesaan yang memiliki budaya antri yang berbeda, yaitu orang yang lebih tua memang dahulukan. Pada saat saya pergi ke puskesmas dan saya sedang mengantri untuk masuk ke ruang dokter, tiba-tiba orang yang lebih tua mendahului saya. Maka reaksi saya adalah A. Diam saja. B. Mencoba mengusulkan prosedur yang lebih baik. C. Mencoba menegurnya. D. Kurang setuju, namun karena budaya akan saya hargai. Atau E. Mencoba ikhlas menerima dan sabar menunggu antrian berikutnya. Nah, harmonis. Ini merupakan sikap saling peduli dan menghargai perbedaan.
ini kaitannya dengan tema TKP yaitu jejaring kerja, sosial budaya, dan juga anti radikalisme. Untuk soal ini, lebih cocok kepada sosial budaya, karena adanya budaya yang berbeda. Jadi, dari nilai harmonis, kita harus peduli dan menghargai perbedaan. Kalau di soal itu nggak ada larangan atau nggak ada ketentuan yang bertentangan dengan agama, misalnya ada makanan yang nggak bisa kita makan, ya itu kan bertentangan kan dengan agama, atau juga misalnya bertentangan dengan aturan pemerintah gitu, maka kita harus bisa beradaptasi, 100% beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini juga merupakan satu fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oke, jadi kalau ada jawabannya yang kita itu nggak bisa adaptasi, maka itu bukanlah jawaban terbaik. Di sini yang B kita coret, yang C juga, yang D juga ya karena kurang setuju. Oke, antara A dan E teman-teman. Yang A, saya akan diam saja. Sementara yang E, mencoba ikhlas menerima dan sabar menunggu. Oke, awalnya kita lihat yang E ini menurut saya lebih dramatis ya jawabannya. Namun dari sisi bahasa, mencoba ikhlas menerima. Berarti secara tersirat, yang opsi E ini menunjukkan kalau kita itu kurang ikhlas, namun kita mencoba ikhlas. Sehingga menurut saya, untuk poin 5-nya ada di opsi A, teman-teman. Saya akan diam saja. Kenapa diam saja? Karena saya tahu itu budaya antri untuk desa tersebut. Nah, kalau soal TKP ini dibuat lengkap banget, saya akan diam saja karena saya tahu seperti ini, maka akan mudah ya untuk mencoba memilih jawaban dengan skor 5. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Masih tentang harmonis. Desi termasuk siswi yang pintar. Saat pembagian kelompok, Desi mendapatkan salah satu anggota dengan kemampuan yang rendah. Maka Desi A. meminta kepada guru untuk dapat pindah kelompok. B. mengajari teman tersebut. C. mengerjakan tugas secara mandiri. D. menerimanya dengan baik dan membantu setiap tugasnya. Atau E. minta teman tersebut agar dapat maksimal di grup saya. Ya, harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Di sini yang kita garis bawahi adalah saling peduli. Jadi ini tema tentang jejaring kerja ya, lebih tepatnya. Yaitu berbagi dan berkolaborasi secara efektif. Desi pintar, tapi ada temannya yang kurang pintar. Maka Desi harus bisa berbagi dan berkolaborasi, harus bisa peduli ya. Kalau yang A ini sudah jelas salah. Yang C juga jelas salah. B, D, dan E. Yang paling kelihatan kita itu peduli dan berbagi adalah yang D ya teman-teman. Dan yang B. Apa beda B dan D? Kalau B ini kita mengajari apabila ada kendala. Kalau yang D, kita itu membantu setiap tugasnya. Ya. Menurut saya dari sisi edukasi yang B ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena di sini kita hanya membantu ketika ada permasalahan aja gitu. Kalau D ini membuat teman yang tadi itu menjadi tidak mandiri karena kita bantu setiap tugasnya. Kan belum tentu di setiap rangkaian tugasnya dia itu nggak bisa ya. Jadi menurut saya di sini yang paling tepat untuk poin 5 adalah opsi B teman-teman. Ya untuk gradasi skornya bisa lihat pada kotak hijau di bawah. Baik, soal berikutnya. Masih tema harmonis. Suasana di daerah tempat Anda tinggal memanas karena sebentar lagi ada pemilihan kepala daerah. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut? A. Berusaha mengubah pandangan politik. B. Mencari cara supaya suasananya menjadi kembali kondusif. C. Mengingatkan pada mereka bahwasanya kebersamaan lebih penting. Yang D. Tidak terpengaruh. Atau E. Menahan diri untuk tidak terlibat. Masih dalam tema yang sama, harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Di sini saling peduli dan menghargai perbedaan, berarti kita harus toleransi. Ya, ada sifat kekeluargaan juga ya. Kemudian di sini temanya lebih tepat kepada bisa sosial budaya, bisa anti radikal. Tapi itu saya ini temanya lebih kepada sosial budaya. Jadi di sini gara-gara politik. Sebenarnya soal ini tuh cukup soal klasik ya, soal cukup lama. Namun saya lihat kunci jawaban beberapa sumber itu beda-beda, teman-teman. Jadi di sini saya coba lagi angkat soal ini. Ya, yang namanya juga temanya harmonis ya kan, atau sosial budaya, saling peduli. Jadi yang nggak peduli itu menurut saya kurang pas lagi. Ya, mana dia? Yang D. Yang E. Yang A kita malah ikut-ikutan politik. Padahal ASN itu
nggak boleh ikut politik praktis. Praktek politik, nggak boleh. Walaupun di soal nggak secara jelas disebutkan kamu sebagai apa, namun kalau nggak dijelaskan ya, maka langsung kamu posisikan diri sebagai seorang ASN. Kenapa? Ya, karena kan kamu ikut tes ini kan untuk jadi seorang ASN, makanya langsung posisikan diri sebagai seorang ASN. Jadi di sini antara B dan C. B dan C ini sama-sama bisa jadi solusi agar suasana tadi yang merenggang menjadi menyatu kembali. Ingat, ASN itu tugasnya perekat pemersatu bangsa. Jadi ketika ada kerenggangan di masyarakat, dia harus berusaha mempersatukan kembali. Ya, jadi antara B dan C ini pilih jawaban yang menunjukkan aksi nyata. Sehingga yang paling tepat adalah opsi C, teman-teman. Yang B ini masih upaya mencari, belum nyata. Untuk gradasi skornya bisa lihat pada kotak di bawah ini. Oke, kita lanjut lagi kepada core value berikutnya, yaitu loyal. Keluarga Anda menyarankan untuk pindah kerja ke perusahaan yang memiliki gaji dan fasilitas menjanjikan dibanding perusahaan saat ini. Bagaimana Anda harus bersikap? A. Menuruti saran keluarga. B. Menolak. C. Menerangkan bahwasanya sudah nyaman. D. Mempertimbangkan terlebih dahulu. Atau E. Langsung pindah. Nah, loyal. Loyal merupakan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dedikasi itu merupakan pengabdian, pengorbanan, dan juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sudah jelas ya teman-teman. Saat teman-teman memilih untuk menjadi seorang ASN, berarti itu adalah mengabdi. Mengabdi kepada negeri. Jadi kita di sini memposisikan kepentingan bersama itu lebih tinggi daripada kepentingan pribadi atau golongan. Jadi jangan galau lagi kalau ada jumpa soal TKP yang dua-dua hal sama-sama penting dan mendesak. Tapi satu masalah kantor, satu lagi masalah pribadi. Sudah jelas utamakan masalah kantor dulu. Namun cari win-win solutionnya agar masalah pribadi juga bisa kita cari jalan penyelesaiannya. Oke, di sini keluarga Anda menyarankan untuk pindah kerja. Sudah jelas ya, karena temanya loyal, berarti kita harus tetap pada perusahaan saat ini. Berarti yang opsi A ini kita coret. Yang D juga, yang E juga. Kenapa yang D dicoret? Yang D ini masih galau ya, masih ragu-ragu, jadi coret aja. Antara B dan C. Ini sudah kepada taraf di mana sesuai dengan konteks soal. Artinya kita tetap loyal. Namun lihat lagi teman-teman, yang B ini kita menolak karena itu menganggap loyalitas penting. Yang C, kita menerangkan bahwasanya sudah nyaman dan senang dengan tempat kerja sekarang. Dari sisi bahasa, yang C ini secara tersirat ngomong itu akan menolak. Tetapi dia enggak secara langsung, dengan halus ya. Dengan cara apa dia sudah nyaman. Sehingga bagi keluarga ketika terima jawaban seperti C ini pasti merasa oh ya udahlah gitu ya karena dia sudah nyaman gitu. Kan secara langsung mengatakan kalau tempat kerjanya ini memang nyaman dan bagus gitu. Jadi menurut saya untuk poin terbaiknya ada di opsi C, teman-teman. Untuk gradasi skornya bisa lihat pada kotak hijau di bawah. Baik, masih core value loyal. Untuk soal berikutnya, Rini merupakan salah seorang staf bagian pelayanan di salah satu instansi pemerintah. Saat Rini sedang melakukan pelayanan, ponselnya berdering dan ternyata itu panggilan telepon dari ibu. Ibu Rini sangat jarang menelponnya di jam kerja. Jika Anda adalah Rini, tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah A. Menyelesaikan pelayanan dengan cepat, kemudian segera angkat telepon. B. Minta izin dulu. C. Menanyakan apakah boleh mengangkat telepon. D. Menyelesaikan pelayanan hingga selesai. Atau E. Langsung mengangkat telepon dari ibu. Oke, ini masih tentang loyal, yaitu berdedikasi ya, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ketika kita milih ASN, kita adalah sebagai seorang abdi negara, mengabdi kepada negara, padamu negeri jiwa raga kami. Jadi kita itu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan ya. Kepentingan bersama itu adalah kepentingan masyarakat. Jadi kita mengutamakan masyarakat utama dulu. Mementingkan tugas kita dulu ya. Untuk mengabdi kepada masyarakat dibanding masalah pribadi. Di soal ini sudah jelas banget ya. Kita ini sedang bekerja di instansi pemerintah. Ini kan kepentingan kantor, pelayanan. Ya, berarti ini kan kepentingan bangsa dan negara. Dan ini kepentingan pribadi. Jadi sudah jelas, untuk soal ini, kita utamakan dulu kepentingan kantor ya. Kepentingan pelayanan. Yang B kita coret. Yang C kita coret. Yang E juga kita coret. A dan D. A menyelesaikan pelayanan dengan cepat. Yang D menyelesaikan hingga sesuai standar yang berlaku. Oke,
Jadi sudah jelas ya gradasinya. Kalau yang A ini mengejar cepatnya, yang D mengejar kualitas. Soal ini juga ada kaitannya dengan pelayanan publik. Makanya core value loyal ini saya tandain profesional dan juga pelayanan publik. Maka untuk skor 5 ada di opsi D, teman-teman. Untuk gradasi skornya bisa lihat pada kotak hijau di bawah ini. Baik, lanjut lagi untuk core value berikutnya, yaitu adaptif. Rifati diminta untuk melaksanakan pengadaan barang oleh kepala kantor. Kepala kantor menginginkan hasil pengadaan barang tersebut dapat lebih baik daripada pengadaan sebelumnya. Bila Anda menjadi Rifati, bagaimana cara yang akan Anda lakukan agar dapat memenuhi kemauan kepala kantor? A. Minta bantuan senior. B. Minta petunjuk kepala kantor. C. Pelajari dari bentuk-bentuk pengadaan lainnya. D. Anda ubah cara pengadaannya. Atau E. Mempelajari, kemudian beri tambahan dan rubah lebih baik. Oke, adaptif. Ini adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Inovasi berarti itu bermanfaat bagi instansi atau masyarakat. Kemudian, meningkatkan kinerja, efektif dan efisien. Sehingga adaptif ini temanya lekat dengan TIK ataupun profesional. Ya, di sini Rifati diminta untuk melakukan pengadaan barang yang lebih baik daripada sebelumnya. Opsi A dan B ini bisa jadi jawaban, namun kurang tepat karena menunjukkan sikap yang kurang mandiri. Yang C bisa tahan, yang D Anda ubah cara pengadaan bisa juga, yang E mempelajari, kemudian beri tambahan dan rubah lebih baik. Antara opsi C, D, dan E, menurut saya jawaban yang paling tepat adalah opsi E, teman-teman. Kenapa? Karena opsi E ini sudah mewakili jawaban lainnya ya. Sini mempelajari, di sini juga mengubah ya. Untuk gradasi skornya bisa lihat pada kotak hijau di bawah ini. Baik, lanjut lagi untuk core value berikutnya, yaitu kolaboratif. Saya merupakan salah satu junior di sebuah perusahaan terkemuka. Pada era sekarang ini, perusahaan mengharuskan merubah sistem kerja menggunakan IT, mulai dari pengiriman surat, komunikasi dengan pihak lain untuk kerjasama, dan aktivitas lainnya yang dapat dijalankan dengan IT. Saya mendapati bahwa senior di tempat saya masih tetap menggunakan non-IT, padahal perusahaan telah memberikan instruksi untuk menggunakan IT dalam aktivitas perusahaan. Apa yang Anda lakukan? A. Membantu senior. B. Memberikan penjelasan, kemudian mengajarinya. C. Karena diperlukan, seharusnya mau sendiri. D. Memberikan penjelasan kepada senior. Atau E. Biarkan saja. Oke, ini tentang core value dari kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Ini erat kaitannya dengan tema TKP, yaitu jejaring kerja. Membina hubungan baik, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Efektif, artinya tepat tujuan. Nah, sebenarnya soal ini adalah soal yang cukup klasik juga ya. Soal yang sudah sering muncul. Namun, entah mengapa saya merasa jawabannya kurang serk sehingga saya angkat lagi untuk dibahas. Jadi, sesuai dengan tema kolaboratif dan juga jejaring kerja, di sini ada masalah tentang IT. Yang mana seniornya itu masih tetap menggunakan non-IT. Padahal sudah ada instruksi. Dan juga di sini ada kata harus, berarti kan wajib. Maka, apa yang Anda lakukan sebagai seorang junior? Kalau kita bicara tentang tema jejaring kerja, pastilah harus memiliki yang membina hubungan, berbagi informasi, dan berkolaborasi. Sehingga kalau ada opsi yang kita tidak berbagi, tidak berkolaborasi, maka itu lari dari tema ya. Maka di sini yang C, abai, kita coret. Yang E juga sama. A, membantu senior yang mengharuskan IT jika tidak sibuk. B, memberikan penjelasan, kemudian mengajarkannya. Atau D, memberikan penjelasan bahwasanya perusahaan mengharuskan IT. Oke, jadi antara A, B, dan D, yang D kita coret. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh opsi B ya. B juga lebih tepat. Antara A dan B. A ini kita bantu. Betul ya, kita mengambil action. Kita mencoba untuk berkolaborasi. Jadi yang A ini, setiap ada yang pakai IT, kita akan coba bantu selama nggak sibuk. Kalau yang B, kita coba jelaskan bahwasanya IT itu penting, bahwasanya IT itu harus digunakan, dan juga kita ajarkan. Kenapa kita ajarkan? Agar kedepannya seniornya bisa mandiri gitu ya. Jadi yang B ini arahnya lebih kepada kemandirian. Sehingga dari scoringnya, yang B ini tentu lebih baik ya daripada A. Karena ini lebih berkesinambungan dan lebih mandiri. Yang A ini kita akan selamanya membantu. Kenapa? Karena di sini belum ada atau tidak efektifnya transfer pengetahuan. Sementara yang B ini sudah jelas ya mengajarkannya. Jadi menurut saya untuk soal ini
poin 5-nya adalah di B, teman-teman. Untuk gradasi skornya, bisa lihat kotak di bawah ini. Untuk sumber-sumber lain mengatakan, kalau untuk soal ini tuh kan kamu junior. Ya, jadi kamu harus hormat senior. Jadi biarkanlah atasannya yang memberikan arahan kepada senior tadi ya. Jangan kita, karena itu nggak sopan. Menurut saya di era sekarang ini, itu bukan lagi bicara senior junior ya. Kalau bicara profesional, itu bicara tentang skill, teman-teman. Jadi walaupun kita masih muda, ada yang tua gitu, tapi kita berskill ya, kita bisa sejajar, bisa setara. Bahkan bisa lebih tinggi pangkatnya ya, daripada yang tua tadi. Kalau bicara senior junior itu mungkin menurut saya zaman-zaman kolonial dulu ya. Kalau sekarang, coba buang jauh-jauh ya. Memang tetap ada, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah skill tadi. Dan juga coba jangan lari dari temanya, yaitu membina hubungan baik, berbagi informasi, dan berkolaborasi. Ya, teman-teman pahami aja step-step tema TKP. Oke, mungkin sekian dulu untuk tayangan kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dalam takut, yang tampak adalah hambatan. Dalam yakin, yang tampak adalah kesempatan. Jadi, nggak perlu takut ya, teman-teman. Kalau kita takut, pasti di depan mata hambatan terus. Tapi kalau kita ubah mindset, yaitu kita selalu yakin, kita percaya diri, maka kita akan melihat kesempatan-kesempatan. Oke, teman-teman, ini adalah masalah mindset. Oke, saya Fandi AP, saya undur diri dulu. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Dan buat teman-teman semua, semoga dimudahkan niat baiknya untuk jadi ASN di tahun ini. Dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.